Sebagian orang di malam Jumat pertama itu mengamalkan satu amaliyah yang tidak ada tuntunannya, namanya sholat raghaib. Ada yang pernah dengar? Baik. Dan alhamdulillah kalau kita di kultur Muhammadiyah itu tidak pernah mengamalkan itu, bahkan mungkin tidak pernah dengar namanya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Imam Abu Bakar At-Turtusi pernah menyampaikan, diberitahu oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, bahwa sholat rojab atau sholat raghaib itu tidak pernah terjadi melainkan setelah tahun 480 Hijriyah. Berarti bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi'ut tabi'in, karena terjadi sesudah tahun 480 Hijriyah. Dan masih menurut Imam Abu Bakar At-Turtusi, bahwasanya informasi mengenai bab salat rojab itu memang tidak diketahui sebelum 480 Hijriyah, sehingga kita juga tidak perlu mengamalkan itu. Kalau Bapak Ibu dapat di sosmed, baik WhatsApp, Instagram, apalagi Facebook, TikTok, yang menjelaskan amalan malam Jumat pertama, maka itu tidak ada dalilnya. Imam Abu Syamah juga menyebutkan bahwa sholat raghaib yang masyhur di kalangan orang-orang yang dilaksanakan biasanya antara maghrib dan isya. Maka hari ini antara maghrib dan isya di beberapa masjid cukup ramai. Jadi di hari ini di beberapa masjid antara maghrib dan isya cukup ramai. Mereka hendak melaksanakan sholat raghaib. Biasanya didahului dengan puasa pada hari Kamisnya. Jadi Kamisnya puasa, kemudian buka puasa, datang ke masjid, lalu sholat setelah maghrib. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang sahih tentang sholat ini, dan berbagai dalil yang menyatakan sholat raghaib itu semua tidak sahih dari Nabi. Ya, raghaib. Ya, raghaib itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menyebutkan, jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menyebutkan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab selain bulan Rajab itu sebagai bulan haram. Kalau bulan Rajab sebagai bulan haram itu benar, sebagai bulan suci, karena memang di dalam agama kita mengakui ada 4 bulan suci. Apa itu? Salah satu mutawaliyat, yang 3 itu berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Nah, 4 bulan itu disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Nah, kalau ini benar. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Nah, kalau ini benar, 4 diantaranya bulan haram. Dan para ulama sudah menjelaskan terkait keutamaan bulan haram, itu benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Imam At-Tabari, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, itu telah menjelaskan keutamaan bulan-bulan haram. Beramal padanya, amal akan dilipat gandakan, pahala akan dilipat gandakan.
Ini satu kabar baik. Kalau kita beramal di bulan haram, maka pahalanya berlipat ganda. Tapi ada kabar buruknya. Apa kabar buruknya? Amal buruk pun dosanya berlipat ganda. Dan bulan haram, bulan suci dalam Islam, bulan haram yang kita maksud itu cuma ada 4. Bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Bulan haram hanya ada 4. Dan di bulan haram itu tidak boleh berperang, tidak boleh bertengkar. Kalau bulan Ramadan berperang masih boleh. Jadi bulan Ramadan itu masih boleh berperang. Bahkan perang yang paling fenomenal di dalam agama kita, perang Badar, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Tapi kalau Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah bulan haram yang tidak boleh bagi umat Islam untuk berperang. Dan lebih lanjut lagi Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan, selain tidak ada satupun dalil yang sahih terkait keutamaan bulan Rajab, kecuali tadi loh bulan haram, tidak ada pula puasa pada bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus pada bulan Rajab. Tapi kalau Bapak Ibu mau puasa boleh. Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih 13, 14, 15. Kalau lupa 13 bisa 14, 15, 16. Kalau lupa 14 bisa 15, 16, 17. Atau juga puasa Senin, Kamis. Boleh kalau mau puasa Senin, Kamis. Puasa apa lagi? Puasa yang disebut oleh Nabi khairus syiyam, sebaik-baik puasa. Khairus syiyam syiyamu akhi Dawud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya saudaraku, puasanya Nabi Dawud alaihis salam. Kalau mau puasa Dawud, monggo. Tetapi membatasi amaliyah hanya pada bulan Rajab, maka itu butuh dalil. Tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Maka amalan puasa tadi adalah amalan puasa yang sifatnya umum dilaksanakan setiap bulan, seperti Senin Kamis, puasa Dawud, puasa Ayyamul Bid, atau puasa mutlak. Puasa mutlak ini bebas kapan saja. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian pula tidak ada amaliyah zikir khusus. Beberapa saat yang lalu saya dapat kiriman pula. Di antara amalan khusus yang dianjurkan di situ adalah membaca doa Sayyidul Istighfar di bulan Rajab. Ini bahaya. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar itu adalah amaliyah umum. Dikerjakan di bulan apa saja, di waktu apa saja, kapan saja. Kalau kemudian dibatasi di bulan Rajab, khawatirnya di luar bulan Rajab tidak dibaca. Sayyidul Istighfar adalah satu doa yang baik yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa membacanya di waktu pagi, kalau siang mati masuk surga. Barang siapa membaca di waktu sore, kalau malam mati maka masuk surga. Dibaca kapan saja, tidak hanya di bulan Rajab. Maka ketika ada orang menyabarkan amalan ini dan agar diamalkan di bulan Rajab, membatasi diamalkan di bulan Rajab, itu butuh dalil. Tidak ada dalil yang membatasi, artinya bisa diamalkan di bulan apa saja, bisa bulan apa saja, kapan saja. Karena kalau dibatasi, khawatirnya nanti di bulan lain tidak lagi diamalkan. Padahal ini adalah amaliyah yang sifatnya umum. Dan Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, baik keutamaan puasa, maka itu hadisnya hanya antara dua. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya antara dua. Yang pertama adalah dhaif, yang kedua adalah palsu. Bahkan kalau Bapak Ibu di awal-awalan bulan Rajab itu sering dapat WhatsApp yang isinya keutamaan-keutamaan Rajab, itu beberapa diantaranya itu tidak ditemukan di dalam kitab hadis, baik hadis yang dhaif, hadis yang maudhu pun tidak ditemukan. Saking palsunya itu di kitab hadis palsu pun tidak ada. Jadi karena saking ngarangnya itu tidak ditemukan. Barang siapa berpuasa 1 hari maka mendapatkan pahala seperti ibadah selama 700 tahun. Ngibulnya kebangetan. Jadi
sehari sama dengan ibadah selama 700 tahun. Itu adalah hadis-hadis palsu. Demikian pula tentang sholat raghaib tadi, itu tidak bisa diamalkan. Biasanya mereka mengamalkan 12 rakaat pada malam Jumat. Nah, setiap rakaat setelah salat maghrib ini ya, mereka membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Qadr sebanyak 3 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. 12 rakaat ini dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Jadi itu kira-kira baca kulhunya jadi berapa kali itu? Ya, maaf, baca Al-Qadar berapa kali, baca kulhu berapa kali. Nah, setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian Al-Qadar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Dan tata cara ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar informasi tambahan sebagai muqaddimah untuk taklim kita pada kesempatan kali ini, bahwa tidak ada amaliyah khusus pada saat bulan Rajab. Tidak perlu kegut atau tertarik kepencut dengan amalan yang aneh-aneh. Cukupkan diri kita dengan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengamalkan sunnah, maka selama 24 jam itu ada banyak sunnah yang masih terlewat dari diri kita. Itu bisa kita amalkan. Tidak perlu mencari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Sebagian ada yang mengamalkan zikir pitung lesan. Berapa kali itu? 7.000 kali. Itu cara ngitungnya juga tidak gampang itu. Itu kalau pakai tasbih sudah susah loh ngitungnya. Kalau 7.000 kali itu. Kalau pakai kerikil atau pakai jagung itu ngitungnya 2 kali. Dipastikan dulu jumlahnya 7.000, baru kemudian baca dikeluarkan satu-satu. Nah, ya kan? 2 kali apa sekali ngitungnya? 2 kali. Kan dikumpulin dulu. Kalau sudah pasti jumlahnya 7.000 baru dipakai. Nah, dan itu tidak ada tuntunannya. Adapun bagi Bapak Ibu mau berzikir, maka silahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Wadkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Itu silahkan, bebas. Tidak perlu dibatasi jumlahnya berapa, tidak perlu dibatasi di malam apa.